Kita ini tim satu-satunya yang akan naik dan turun lewat jalur Salabintana sampai 20 hari ke depan. Pas aku udah selesai, pas aku nengok ke bagian kananku, itu kayak bukan kayak lagi, ada pendaki yang jalannya tuh kayak kakek-kakek gitu, bawa carrier gede banget, dan jalannya tuh nyeret kayak akhirnya pas aku buka gitu, aku loncat, aku lempar, itu isinya belatung dan gak ada nasi. Terus temenku akhirnya jadi notice, oh iya ada satu minum nih yang dipegang sama nih orang, yang dibalikin. Pas diambil, darah berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Nah teman-teman semua, pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini lagi nih saya tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah, di samping saya sudah ada Kak Arap. Waduh, Kak. Halo. Makasih banyak Kak ya. Sama-sama. Udah jauh-jauh datang nih Kak. Aduh, dari Arab Kak. Enggak dong. Oh, enggak dong. Enggak ya. Kira dari namanya Arab. aja. Oh, namanya aja. Iya. Kalau dari Arab saya naik onta. Oh, iya, naik onta. Ontanya parkir depan kan? Betul. Sehat Kak kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat. Salam untuk keluarga dan juga suami nih Kak di Iya, luar. Sama kasih. si Dedek tuh gitu kan. Oke. Kak, pada video kali ini Kak, atau pada kesempatan kali ini nih, ini kan sesuai dengan nama segmennya ya, Kisah Mistis Pendaki gitu kan. Berarti Kak Arap akan menciptakan pendakian gunungnya di Arab? Enggak dong. Oh, enggak. Beda ya? Kirain di Arab gitu, enggak Ini ya? akan terus ya, satu segmen Arab terus ya. Arab terus gitu. Di mana Kak kalau boleh tahu? Kebetulan pengalaman pribadiku mistis ini di Gunung Gede. Oh, Gunung Gede, iya. berarti di daerah Bogor Cianjur tuh teman-teman Iya. Cipanas. Itu kalau boleh tahu lagi nih Kak, tahun berapa tuh? Tahun 2015. 2015, sekitar 8 tahun yang lalu, jalan Iya, 8 sebelum tahun ya. negara api menyerang. Gitu. Masih ingat gak sih Kak, lewat jalur mana saat itu? Aku via Salabintana. Wow, Ya. Salabintana, gitu kan. Salabintana, ya mungkin sekarang rumor yang beredar udah ditutup katanya. Betul, Gitu ya, iya. tapi nggak tahu udah benar ditutup atau gimana, tapi pasti pihak Taman Nasional menutup jalur tersebut pasti punya alasan, kan gitu kan. Makanya teman-teman semua kalau naik Gunung Gede bisa lewat Putri dan juga Cibodas. Itu aja ya. tok berdua tuh Ya, gitu. betul. Tapi kalau experience lain Salabintana Somonggo, tapi kan sekarang udah tutup gitu kan. Nah, kalau boleh tahu lagi nih Kak, berapa orang tuh pendakian tersebut? Aku berlima. Berlima dan kebetulan aku cewek sendiri. Wow. Dan ini pertama kali aku naik gunung. Pertama kali naik Jadi gunung? nggak punya pengalaman naik gunung, tapi langsung lewat Salabintana. Jadi seremnya double. Iya ya, wah, biasanya kan Iya. kalau pertama itu Putri, biasanya mayoritas yang saya tahu tuh Cibodas. Betul. Ini lewat Salabintana 2015, Iya. gitu kan, pasti konturnya tuh udah, Wah, gitu kan. pasti Oke. berlumpur banget. Berlumpur. Oh, dan pasti lembab banget ya, Iya, banyak betul. lumut gitu Betul, kan. betul. Oke Kak, kalau boleh tahu lagi nih Kak, intinya itu dalam pendakian tersebut ngalamin kejadian apa tuh? Intinya aku ketemu sama pendaki yang bukan manusia. Dan biasanya kan kalau kita naik gunung itu kan pekanya tuh kita barter minum, barter makan, kayak apa ya, anak-anak Vespa lah kalau nyapa gitu tuh Iya, gitu iya, ya saling gitu. tegur gitu Kalau ya. anak gunung, Kak kita minta minumnya boleh. Nah tanpa kita minta feedbacknya, mereka pasti kayak kasih sesuatu lagi ke kita. Nah si pendaki yang bukan manusia ini minta minum. Minta minum. Itu kalau boleh tahu berapa orang sih? Satu aja. Cewek apa cowok boleh? Kak? Cowok. Cowok. Dan dia pakai topinya, maaf, sama kayak Mas Umang modelnya gitu. Dan dia nunduk aja, terus dia diam, dia kasih botolnya yang kosong, terus
setelah kita kasih, dia kasih nasi bungkus Nasi bungkus, tapi ke beneran aku dan teman-temanku. nasi bungkusnya. Isinya belatung. Iya. Dan setelah kita kasih air minumnya itu, kita kasih 2. Jadi kan dia kasih 1 botol, tapi ditambahin sama teman-temanku ini. Oh, Karena kan dia oke. sendiri dan dia itu lewat jalur Salabintana, dan kita mikirnya, teman-temanku mikirnya kayak ini jalur paling ekstrim dan jarang diminatin sama pendaki. lain. Dan dia mau turun berarti kan butuh lebih ya gitu, Iya. lebih airnya, jadi ditambahin sama temenku. Tapi pas udah diambil sama dia kayak diam sebentar terus dibalikin. Oh, kayak makin penasaran saya ini gitu kan. Pendaki seorang diri, cowok, ngasih sebuah nasi bungkus, tapi ketika dibuka bukan nasi bungkus. Bukan. Oke, mungkin Nasi Padang. nasi padang gitu. Iya, enak. Gue dibalikin joknya. Besok yang kebalikin. Gue respon ya kan. Gitu. Oke, nah Kak, mungkin tahan dulu kali nih kayak Oke. ceritanya, karena teman-teman semua penasaran ada apakah di jalur Salabintana, apalagi 2015 gitu kan, yang mayoritas mungkin sampai di akhir 2020 juga sangat sedikit kemungkinan pendaki yang lewat situ, kecuali yang benar-benar expert katanya gitu. Iya. Expert, waduh, kita mah apa tuh Apa gitu tuh? kan. Di Oh, atas oke. resan rengginang. Nah, iya, oke, mungkin tahan dulu kali ini Kak ya. Iya, oke. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Sikat. Oke, jadi cerita awalnya ini teman-teman kampusku yang berempat ini cowok semua, mereka seniorku waktu kuliah. Nah, terus mereka ngajak aku nih, yuk kita naik gunung yuk gitu. Kemana? Ke Gunung Gede gitu kan. Nah, aku kan nggak punya pengalaman sama sekali, belum pernah sama sekali naik gunung. Nah, terus aku juga nggak tahu kalau ternyata lewat jalur Salabintana. Nah, ternyata usut demi usut, kalau naik gunung itu ada banyak jalurnya. Nah, jadi ada salah satu seniorku, dia memang udah sering banget lewat Salabintana. Nah, pas aku cari tahu, ini cerita pas aku udah selesai aja gitu, aku cari tahu gitu kan, karena pada saat aku mau naik Gede itu sama sekali nggak dikasih info lewat mana gitu kan, jadi cuman Gunung Gede aja gitu. Pas aku usut ternyata Salabintana ini adalah jalur yang kurang sekali diminati oleh pendaki. Itu karena jalurnya yang ekstrimnya luar biasa dan lebih jauh daripada Cibodas dan Putri gitu. Oke, ceritanya kita berangkat nih dari rumahku, karena titik awalnya di rumahku. Kita naik mobil sampai akhirnya kita ke Sukabumi dulu, karena kan itu jalur Salabintana, iya. ya kan. Jadi kita harus ke Sukabumi dulu. Sampailah akhirnya kita di Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede. Jadi tempat simaksi kita lah gitu. Nah, sebelum naik gunung itu kan memang harus via booking dulu ya, kalau yang aku tahu nih awal-awal gitu kan. Jadi nggak bisa di-cancel gitu. Nah, terus adalah rangernya kayak awalnya masih baik-baik aja, tapi ada satu pesan yang aku inget banget, kalau dia tuh kayak antara make sure dan kode kayak, ini serius perempuan mau naik Salabintana gitu. Dan aku masih polos kan gitu untuk kategori naik gunung. Terus aku diam aja. Iya, teman-temanku yang berempat nih cowok-cowok, iya, kita yakin gitu. Sekali lagi saya tanya, ini serius katanya gitu. Soalnya ini jalurnya nggak cocok banget untuk perempuan gitu. Terus akhirnya teman-temanku yang berempat ini kayak ngebohong gitu ke rangernya. Enggak, dia udah sering naik gunung gitu. Terus aku dalam hati kayak, kenapa harus bohong gitu kan? Ada apa nih sama jalur Salabintana ini gitu kan? Sampai akhirnya
kita memutuskan oke deh tetap go deh gitu kan, karena mau di cancel juga nggak bisa gitu kan. Berangkatlah kita tanggal 7 Mei 2015 jam 10 pagi berangkat. Nah karena kebetulan aku juga punya penyakit asma, jadi nggak oke banget deh buat naik gunung awal tuh dengan jalur itu gitu. Sekitar 2 jam atau 3 jam baru naik gitu, nafasku udah crowded banget, udah sempet black out juga, udah segala macam, udah ngabisin oksigen sampai 6 atau 7 oksigen gitu waktu itu. Terus akhirnya istirahat sebentar, terus kita jalan lagi dan ketemulah sama pos 1. Pos 1 itu kalau nggak salah namanya Cigeber. Pos 1 itu. Nah, karena di situ nggak memumpuni untuk kita ngecamp, akhirnya kita cuman kayak masak-masak aja gitu kan, masak, minum untuk isi energi lagi gitu kan. Akhirnya kita lanjut lagi dan di pos 1 itu aku sebelum melanjutkan aku sempat nanya kayak, kita kenapa nggak di sini aja, karena kondisiku udah nggak mungkin banget gitu kan. Terus enggak nanti kita di pos 2 itu ada kayak sungai kecil yang kita bisa pakai untuk masak, untuk apa gitu, pokoknya lebih worth it katanya gitu kan. Oh ya udah gitu. Akhirnya sampailah kita di pos Ciletik ini ya, Ciletik. Terus akhirnya kita sampai sana tuh sekitar jam 5 sore. Wow. Karena bawa aku, jadi lama jalannya kan. Gitu, dan emang mereka ngejanjiin gitu, kita nggak buru-buru gitu. Dan mamaku juga sempat make sure gitu ya, udah nggak usah buru-buru gitu, biar aman gitu kan. Karena aku nggak punya pengalaman. Oke, sampai di sana jam 5 sore, mereka berempat pasang tenda dan pos 2 Ciletik ini bentuknya nggak luas ya. Si pos ini nggak luas, jadi kalau untuk orang ngecamp itu sekitar 2 atau 3 tenda lah ya gitu. Oke, cuma lapang datar dikit aja gitu ya? Iya, jadi benar-benar nggak bisa banyak gitu. Dan di jalur Salabintana ini nggak sama kayak jalur Cibodas atau Putri. Mereka kan banyak gazebo gitu-gitu. Kalau ini nggak ada. Ini tuh bonusnya aja sedikit. Kalau bahasa gunung kan bonusnya. Jadi bener-bener terjal banget. Terus kita tuh bener-bener yang naik mesti ngerangkak banget gitu. Udah kayak badan gitu deh. Berarti pos itu cuma pelang doang gitu ya? Nggak ada shelter atau? Ada shelter pas ketiga kalau nggak salah. Ketiga. Tapi yang benar-benar bisa dijadiin camp cuma si pos Ciletik ini gitu. Ya. Oh ya, sempat ada yang kelupaan. Jadi ranger di bawah itu sempat make sure ke kita bahwa kita ini tim satu-satunya yang akan naik dan turun lewat jalur Salabintana sampai 20 hari ke depan. Ya, jadi event yang naik pun nggak ada selain kita, dan turun pun nggak ada selain kita. Jadi itu udah sempat disanding sama rangernya gitu dari awal itu. Terus pas kita balik cerita ya ke pos 2 si Ciletik ini, bangun tenda yang posisinya hadap-hadapan. Ini satu tenda untuk aku sendiri, karena kan aku perempuan sendiri. Nah ini mereka berempat nih, dan terus dikasih kayak apa sih Mas Umang? Playset ya gitu. Untuk di tengahnya kita masak-masakan gitu kan. Kebetulan juga cuacanya kalau di gunung kan dibilang hujan, bukan hujan ya, kayak gemercik ya? Aja, embun karena embun gitu kan. Akhirnya selesai masak-masak itu sekitar jam 5:30 lah ya, sebelum maghrib mungkin. Sampai akhirnya udah selesai makan-makan, kita istirahat ya kan. Aku istirahat, masuk ke tendaku, aku ketiduran. Pas aku ketiduran, tiba-tiba aku kebangunnya tuh gara-gara ada suara perempuan nangis. Itu persis banget suaranya tuh kayak di samping kupingku gitu kan. Terus aku kayak merinding ceritain ulangnya gitu kan. Terus aku bangun, kok nggak ada. Pas aku lihat handphone gitu kan, kita kan nggak ada sinyal ya, jadi cuma bisa lihat jam aja gitu. Loh, udah jam 7-an. Wah, maksudnya kalau kita kan biasa pamali ya, tidur maghrib. Dan itu nggak sengaja banget karena aku lelah sekali mungkin kan. Nah pas aku udah selesai, pas aku nengok ke bagian kananku, itu kayak ada, bukan kayak lagi, ada pendaki yang jalannya tuh kayak kakek-kakek gitu, bawa carrier gede banget, dan jalannya tuh nyeret kayak gitu. Dan aku langsung kayak, so aku inget
kata ranger yang di bawah itu, bahwa sampai 20 hari ke depan itu nggak ada pendaki yang naik selain kita. Ataupun yang turun. Yang turun, ya kan, merinding. Udah nih, terus dia tapi jalannya pelan banget Mas Umang, kayak bener-bener kakek-kakek yang udah susah jalan, tapi ini bukan kakek-kakek gitu, bentuknya tuh bentuk cowok masih gagah, tapi dia bungkuk karena carrier-nya itu gitu kan. Nah kan kelihatan di tendaku kan, karena terang gitu kan. Nah terus pas udah suaranya hilang, aku bukalah nih tendaku nih. Ternyata abang seniorku yang berempat itu, mereka barengan bukanya. Terus kayak, Cil, karena mereka manggilku Cil gitu ya. Cil, ya tenang, aku udah nangis. Udah kayak, aduh gimana gitu kan. Aduh nggak bisa, nggak kuat gitu, tuh apa gitu. Terus akhirnya, ya kita make sure gitu kan, nih make sure. Pas dilihat gitu, jadi kan posisi pos Ciletek ini pas dari tenda kita ada kayak turunan sedikit, baru aliran sungai itu yang kecil itu kan. Sampai disenterin gitu tuh gak ada. Gak ada sama sekali. Gak ada, dan selangnya tuh lumayan cepet tapi nggak cepet banget ya. Karena kita pakai logikanya, kita denger dia jalan aja tuh pelan banget. Kalau kita keluar terus lo udah nggak ada, udah nggak mungkin gitu kan. Nggak masuk logika gitu ya. Betul. Udah nih, aku udah nangis, udah apa segala macam, udah akhirnya berdoa, singkat cerita ketiduran lagi lah, ya kan, ketiduran lagi sampai akhirnya bangunlah pagi. Bangun pagi, kita sarapan, beres-beres tenda untuk melanjutkan perjalanan lagi. Pas kita jalan lagi, itu sekitar berapa jam ya? Pokoknya agak lama lah kalau sama perempuan. Kalau sama perempuan lama gitu. Kita istirahat lagi di pepohonan yang udah tumbang gitu, karena kan memang saking ekstrimnya Salabintana ini gitu kan. Gak ada gazebo itu untuk kita istirahat. Pas kita lagi duduk, aku tuh bener-bener yang posisi duduknya tuh ngeliat ke bawah. Karena kan kita posisinya naik gitu kan. Bener-bener yang ini carrierku, aku udah gini aja. Terus tiba-tiba ada pendaki nih turun. Akhirnya notice dong aku, karena kan teman-temanku ini kayak, oh iya bang gitu kan. Terus aku lihat dia benar-benar pakai topi, maaf kayak Mas Umang gitu, dan dia nunduk aja gitu. Terus dia langsung kasih botol aqua yang 1 liter gitu, dia kasih. So kok kayak apa sih nih orang gitu kan, annoying gitu kan mikirnya gitu. Kok diam aja, ngomong dong kalau mau minta, karena kan waktu itu masih nggak ngerti ya gitu. Terus akhirnya temanku, abang seniorku langsung isi gitu, kasih. Terus dia tiba-tiba ngasih si nasi bungkus ini. Dia kasih nasi bungkus ini, udah nggak usah bang, nggak usah gitu. Tapi dia tetap ngasih dan akhirnya diterima gitu kan. Nah, ditambahin lah sama senior-seniorku ini kan, ditambahin minumnya 2. Terus dia sempat diem dulu, terus dia kasih 1 lagi. Gak apa-apa bang, ambil aja kan buat turun gitu kan. Terus salah satu temenku kayak lega gitu sampai ngomong, akhirnya kita bisa kasih dia 2 botol gitu kan. Karena kan kalau kita mau nolong orang, kita make sure dulu kita ada nggak nih stok gitu kan. Betul. Jangan sampai nolongin orang kitanya nggak ada gitu ya. Gitu kan. Terus akhirnya oh yaudah, diambil lagi nih 1 botolnya ya kan. Terus dia turun, terus aku ngeh lagi sama omongan ranger itu kan. Perasaan rangernya ngomong, merinding aku, naik gak ada, turun gak ada, terus jadi siapa gitu kan, kayak aduh Tuhan tolong ya Allah gitu. Udah deh, udah asma, udah takut, udah nangis gitu kan, udah. Tapi teman-temanku nggak ada yang ngeh mungkin gitu kan, mungkin karena cowok kali ya, lebih ke bodo amat atau nggak mau notice-noticein yang gitu-gitu atau apa gitu. Akhirnya kita memutuskan untuk naik lagi. Singkat cerita lagi, sampailah kita di Surya Kencana. Berarti nongolnya itu dari arah sana kayak? Iya, dari Surya Kencana ke turun. Jadi lembahan itu. Semua pasang tenda, dan udah selesai pasang tenda itu sekitaran mau maghrib ya Mas Umang. Nah, masak-masak lah nih seniorku, masak-masak, dan aku ingat kalau kita dikasih nasi bungkus, ya kan? Oh, yang papasan itu ya? Iya, yang papasan itu. Jadi aku lapar banget, jadi kayak, gue boleh nggak sih makan nasi bungkus itu, gitu kan? Karena lu semua masih pada
masak gitu kan, gue lapar banget gitu. Terus iya udah makan aja. Dan itu kita ngeriung gitu kan, jadi aku bukanya tuh mereka semua pasti lihat gitu, kayak kita gini gitu. Iya, ngeriung gitu ya. Dan posisinya nggak jauh gitu kan. Akhirnya pas aku buka gitu, aku loncat, aku lempar, itu isinya belatung dan nggak ada nasi. Maksudnya kalau kita mau pikir logika manusia, kalau emang nasinya udah basi kan ada nasinya ya Mas Umang. Pasti. Ya kan? Ya, pasti. Atau ada lauknya ya Mas Betul. Umang. Ditambah ada belatung. Mungkin itu make sense Iya. nasi. Ini full belatung. Semuanya. Belatung di nasi bungkus itu. Aku langsung ngejerit, merinding. Aku langsung ngejerit, aku buang. Terus temenku akhirnya jadi notice, oh iya ada satu minum nih yang dipegang sama nih orang, yang dibalikin. Pas diambil, darah berubah. Oh. Iya. Oh, yang dibalikin tuh ya? Iya. Kan dia si pendaki ini kan diem dulu kan, Iya. pas kita kasih 2 kan, pas dia diem kan dia balikin lagi ke kita kan, nah itu berubah jadi darah. Aku di situ udah, ya Allah begini hari kalau cerita ulang merinding, udah nangis Mas Umang, udah aduh tolong gitu kan, believe it or not, tapi kita harus percaya gitu. Dan kalau orang bilang naik gunung itu nggak boleh ngomong sembarangan, alhamdulillah timku nggak ngomong sembarangan gitu kan. Terus malah yang dianggap profesional ini ada dua kakak seniorku, malah dia egois jalan duluan. Jadi si 2 cowok ini kayak mungkin mau nggak mau nungguin si Arab kayak sebel gue gitu kan. Biar deh gitu kan. Iya udah deh gitu. Karena speed orang yang memang sudah biasa banget lewat Salabintana. Berarti dia gitu. leadernya, jadi depan gitu ya, ngasih Antara tahu. leader sama antara nggak tahu diri sih. Gitu, karena kan katanya kalau orang naik gunung itu kelihatan ya karakter aslinya gitu. Anggap aja dia capek. Gitu. Tiba-tiba ada badai yang nggak sama hujan, jadi anginnya tuh kenceng banget sampai akhirnya aku kena hipo. Pokoknya yang paling kredit aku deh. Aku kena hipo, terus alhamdulillah diatasi sama mereka karena kebetulan mereka juga udah punya pengalaman cenah gitu ya. Terus akhirnya aku membaik, kita akhirnya tidur lagi. Itu masih baik-baik aja di Surya Kencana. Pas paginya kita selesai sarapan, udah foto-foto, udah segala macam, aku tiba-tiba ngamuk. Gak tahu ya, kalau kata teman-temanku mungkin ada ketempelan atau apa. Aku tiba-tiba pokoknya ngamuk di situ, yang bawaannya mau pulang dah. Terus aku dibohongin lagi sama mereka nih, kayak iya ya kita mau pulang. Dan aku kan nggak tahu ya pulangnya lewat mana. Sampai akhirnya mereka bilang kalau kita mau pulang kita harus naik ke Gede dulu gitu. Dan aku bilang kenapa? Gue udah capek, gue udah nggak sanggup, udah segala macam. Tetap dipaksa sampai akhirnya kita naik ke Gunung Gede. Biasalah ya perempuan kalau udah tiba-tiba indah langsung lupa sama BT-nya gitu kan. Betul. Udah selesai, turunlah kita lewat Cibodas. Berarti nggak Salabintana itu turunnya? Enggak, udah kapok, makasih. Aduh, itu sampai sekarang nggak mau lagi lewat situ, udah ampun deh Gusti, udah. Nah, terus akhirnya kita lewat Cibodas, kita ngecamp di Cibadak ya Mas Umang ya? Oh, Kandang Badak. Kandang Badak ya? Oh, berarti ngecamp lagi tuh ya? Iya, Oh, istirahat oke. lagi, kan bawa nenek-nenek. Oh, iya. Gitu kan. Terus di perjalanan dari Gede ke Kampung Badak itu nggak ada apa-apa. Sampai akhirnya kita di Kampung Badak itu kita kayak pasang tenda lagi untuk aku take rest lah gitu kan. Terus di situ kebetulan nggak ada pendaki lain Di Kandang Badak. di itu? Kandang Badak. Kan biasanya Kandang Badak katanya rame kan di situ kan pusatnya gitu. Ini cuman 2 atau 3 tenda seingat aku deh gitu, sama tenda kita ya 2-3 ini. Gak tahu kenapa bulan Mei itu lagi sedikit, mungkin nggak tahu ya? gara-gara apa. Nah terus aku notice dari dalam tenda itu kok ada satu pendaki yang jaraknya kayak dari sini ke situ gitu, nggak jauh. Dia nunduk dan topinya tuh dia kayak yang aku lihat lagi gitu kan. Terus dia tuh yang duduk makan gitu kan. Terus pas aku perhatiin, kok ini kayak yang gue lihat gitu ya. Terus dia yang dia
terus dia buka nasi bungkusnya itu. Terus aku langsung kayak trauma kan, karena udah ngelihat nasi bungkus itu Kayak gitu. tadi ya. Gitu kan, terus kayak oke, terus selesai dia makan, dia bangun gitu, terus dia nunduk gini, tapi dia langsung kayak eye contact gitu ke aku. Terus aku langsung kayak, aduh, udah nggak karuan gitu kan. Mau manggil teman mereka lumayan gitu kan, terus dia ngeliatin, udah aku udah diam aja. Aduh ini dia nih. So, akhirnya ada salah satu temanku kayak, lo lihat Cil gitu. Iya, gue lihat itu dia bukan sih. Iya, kayaknya dia deh kayak gitu. Karena kan kita udah ngebahas di Surya Kencana itu ya? gitu Oh, kan. okay. Akhirnya dia turun, terus kita tetap ngeliatin dia ini kan, orang ini, si pendaki yang sendiri ini. Dia juga turun sendiri, terus udah bener-bener kita makin yakin bahwa itu dia, karena the one and only pendaki sendiri kayaknya cuma dia gitu. Karena yang dua tenda ini ya rame-rame gitu kan. Terus pas kita liatin udah dia jalan dan jalannya nyeret sama persis nyeret kayak gitu. So, akhirnya kita perhatiin rame-rame gitu kan, yang tadinya cuma berdua akhirnya rame-rame, terus dia nengok lagi ke belakang, nengok ke kita, terus udah mereka si pendaki ini cuman gini, terus kita langsung wah, langsung udah kita didadain kayak aduh jangan ngajak gitu. Udah kan, terus ya udah akhirnya kita aku udah masuk tadi udah tolong gimana mau pulang gitu kan. Udah sampai akhirnya tenda lain nanya kenapa gitu kan, terus kita sempet awalnya kayak trauma gitu, kayak ini kita mau cerita sama manusia apa bukan ya gitu kan. Gitu, terus kayak kita diem dulu, akhirnya dikasih minum semua sama si dua tenda ini. Dan kalau nggak salah ingat juga, dua tenda ini kayaknya 6 orang sama 5 orang gitu, jadi sekitar ada 11-an lah ya gitu, sama kita 5 gitu kan. Terus ngegerubungin kita gitu kan, terus udah akhirnya ditanya, lo lihat gak? Enggak, dan nggak ada yang lihat. Yang bersebelas itu ya? Iya, cuma kita aja. Sampai akhirnya udah di make sure ke dua tenda yang kita nggak kenal ini mereka nggak lihat. Terus ya udah akhirnya kita udah tenang, aku udah tenang, udah segala macam. Akhirnya kita turun lah, kita pulang ke apa ya, kalau di Sukabumi tuh Mas Umang, yang kalau ada pasar gitu yang kalau kita udah turun dari Gede dari Cibodas pokoknya gitu. Oh, pas Cipanas. Pasar Cipanas ya? Cipanas. Atau apa ya? Ciawi, iya. Cisarua. Ya, yang Cibodas bawah turun. Oh iya, pasar situ. Iya kan, kan ada ke tempat ya, makan Ponjok. Nah pas di situ aku telepon mamaku kayak tolong jemput gitu, udah nggak mau sama mereka, takutnya si ini ngikut gitu kan. Ya udah akhirnya nunggu mamaku, pas sambil nunggu mamaku kayak gitu, itu kan posisinya rame ya, kayak banyak tempat makan gitu. Dan lagi-lagi kita ngelihat dia lagi di situ, karena kebetulan pas kita turun itu tuh kita selalu kedapatan maghrib gitu ya. Terus dia tuh yang jalan nyeret lagi, sempet hampir mau ngedeketin kita, tapi dia nggak eye contact lagi ke kita, dia langsung ngambil, dan kita nggak mau lihat dia lagi kemana, udah. Nah, itu ya teman-teman semua cerita dari Kak Arab nih ketika melakukan pendakian gunungnya bukan di Arab tapi di Bogor gitu kan. Tepatnya di Gunung Gede gitu kan. Iya. Berarti namanya Kak Bogor bukan Kak Arab nih gitu. Wah, ini namanya tipu daya emang nih kan. Ternyata kan itu lewat Salabintana kan? Yes. Ini teman-teman semua yang belum tahu gerbang Salabintana, nih kayaknya gue ada foto Salabintana nih. Tuh, itu kayak gitu. Jadi ada sebuah plang gitu ya, terus belakangnya kayak ya layaknya kantor, sebuah kantor gitu kan. Tapi Salabintana tuh emang gokil sih. Parah. The real of Gunung Gede di situ. Iya. Sampai ada kata-kata, lo belum ke Gunung Gede kalau nggak lewat Salabintana. Iya. Dan aku tertipu. Yang tadinya nggak tahu, jadi oke. Berarti kalau ada yang gampang, kalau ada yang susah ngapain yang gampang gitu iya, ya? Iya, betul. Kalau bisa dibodohi kenapa enggak? Iya gitu ya. Ada yang jalur putri, kenapa nggak lewat Salabintana? Betul. Gimana sih gitu kan? Iya. Oke, tapi itu merupakan perjalanan kayak ya. Bumbu-bumbu perjalanan tuh emang
sedep sih, banget. ya pedas, sedep gitu kan, kadang emang keasinan gitu kan. Iya bener. Tapi ya itulah namanya teman-teman kehidupan perjalanan gitu kan, pasti ada aja nih momen-momen yang memang wah nih di saat momen tersebut gue kayak seakan-akan kok bisa ya? Padahal tadi Kak Arab udah menjelaskan, padahal tadi nggak ada tuh ngomong sembarangan gitu kan. Terus juga Kak Arab emang pertama kali naik Gunung Gede Lewat Salabintana, tapi kan didampingin sama 2 orang yang sudah pernah ke situ. Iya. Tuh, jadi teman-teman ini juga pelajaran nih gitu kan. Kalau mau naik gunung dimanapun, usahakan 1 atau 2 di tim kalian itu sudah melakukan pendakian ke gunung tersebut. Betul. Jadi biar tahu nih medannya nih. Tadi juga kan sudah ngecamp ya bermalam di pos 2 gitu kan. Pos 2 karena mungkin si senior Kak Arab juga udah tahu. Nanti kita ngecamp 2 ada air situ. Iya. Coba kita misalkan buta apa-apa, dari terabas saya berharap di pos 3 ternyata nggak ada air. Iya. Jarak berapa jam lagi pos berapa kita kan ingin tahu. Dan kebetulan Salabintana ini posnya nggak banyak. Nggak banyak. Pos 1-2 aja. 1-2. Baru kita sampai ke Surya Kencana gitu. Oke, jadi itulah sebuah pelajaran banget nih teman-teman semua. Ya kalau mungkin kalau sekarang sih gunung-gunung yang itu sudah ada papan informasi. Iya. Pertengahan pos juga udah ada plang pos sekian berapa menit, berapa meter gitu kan. Terus juga di dalam perjalanan ke Arab juga ada ketemu apa namanya hal-hal ya yang nggak kita inginin lah gitu. Setiap orang pasti siapa sih ingin ketemu begituan gitu kan. Entah itu beneran kan kalau logikanya mungkin masa sih pendaki yang meninggal gini-gini. Bisa jadi udah kamuflase daripada setan-setan kan gitu. Mungkin dulunya saya tidak memvalidasikan kalau itu benar pendaki yang hilang atau meninggal. Mungkin dulunya memang ada, tapi si setan atau jin ini menyerupai yang sudah meninggal itu. Jadi kalau meninggal tuh teman-teman semua udah kesana gitu, udah nggak berkeluyuran gitu. Mungkin setan-setan yang ya namanya setan kan musuh kita, kayak kita harus fight sama setan gitu kan. Jadi teman-teman semua kalau naik gunung jangan takut manusiawi. Betul. Manusiawi ketika saat itu juga jangan kan ke Arab ya. Gue juga saat itu akan takut. Iya. Tapi kan yang tadi ke Arab takutnya tidak berlebihan karena ada 4 orang temennya yang saling nguatin ke Arab. Betul. Terus juga ketika dikasih nasi bungkus ya. Iya. Nasi bungkus itu kan ketika dibuka di Surya Kencana ternyata bukan nasi bungkus nih. Yes. Ternyata belatung. Iya. Yang tadi juga bener sih logikanya sama kayak ke Arab tuh. Iya. Misalkan emang udah makan udah busuk, belatung pasti ada sisa makanan. Iya. Nggak mungkin full belatung. Betul. Tapi ini full Belatung. Belatungnya gede-gede kan Kak? Gede-gede. Oh, Iya. kayak apa ya? Ulet sagu. Mungkin. Ini kayak gini nih. Tuh, Iya. ulet sagu. Kasihan editornya. Iya, biarin aja udah. Ulet sagu kayak gitu tuh kan. Iya. Sama ulet apa lagi nih? Boleh ikutan nggak sih? Boleh. Gini. Banyak ulat-ulat gitu ya. Kayak gitu ya kayak. Iya. Ketika saat buka itu agak bau gak Kak? Bau banget pasti. Bau banget lah. Karena kan kalau nasi bungkus itu kertasnya yang mengkilapnya di dalam kalau nggak salah ya. Iya. Yang Coklat itu asetnya ya. di luar gitu. Nih. Kertas nasi bungkus zaman dulu, nggak tahu sekarang ya gimana gitu. Oke, dan tadi dikasih air minumnya juga bukan air minum. Bukan air minum, Tapi darah. Dan selama kita naik itu kita nggak ada yang notice gitu. Cuma aku aja kayak inget sama omongan si ranger itu kalau naik dan turun nggak ada lagi. Selama 20 hari ke 20 hari depan. ke depan. Ya. Berarti kan di hari itu ataupun di hari belakangan itu kan berarti nggak ada pendakian tuh. Nah, apalagi saat itu sistem online. Ya. Tahu semua Betul. akses. Betul. Salabintana nggak ada kosong. Ya. Dan kalau via Salabintana itu kuotanya cuma 100. Lebih dikit. Ya, dibandingkan Putri Cibodas dan juga Putri. Cibodas. Oke, jadi sudah pasti itu bukan merupakan pendaki. Yes. Karena si ranger sendiri yang bilang dan itu pasti kelihatan teman-teman semua di sistem online itu. Iya. Kita booking 5 ternyata sisa 95, ya udah berarti kita doang. Iya, kita doang. Kan gitu sesimpel itu gitu kan. Iya, betul. Ternyata saat pendakian gunung tersebut berarti berapa hari itu? 1, 2, 3, 4. 4 hari 3 malam. 4. Di Salabintana semalam, Iya. Suryakan semalam dan Kandang Badak semalam. 3 malam berarti 4 hari 3 malam naik Gunung Gede. Iya. Itu adalah karakter bener-bener nih Gunung Gede Salabintana. Iya.
Iya kan? Iya. Tapi ketika saat pendakian Gunung Gede pertama kali kan 2015 dan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Iya. Ketika saat itu turun gunung, diajak lagi atau mungkin gue nggak naik gunung deh. Diajak lagi. Tapi ikut. Ikut dong. Ketagihan berarti kan? Ketagihan. Karena bohong orang kalau udah sekali naik gunung dia nggak nagih. Iya. Ya nggak Mas Umar? Betul. Ya kan? Mau Betul. capek, mau bekode kaki, Betul. mau pengalaman mistisnya seseram apapun, pasti iya kalau diajak. Tetap mau. Ya nggak tahu kenapa ya kalau naik gunung tuh kayak ada suatu ingredients ya, ada komposisinya itu, ada bahan zat yang bikin kita ketagihan. Iya, betul. Iya kan? Oke, berarti saat berselang berapa bulan ketika Kak Arab mau naik gunung lagi saat kejadian di tahun 2015 bulan Mei itu? Setahun mungkin ya. Setahun. Karena tahun 2015 itu mamaku pas akhir tahunnya meninggal. Jadi Benar. jadi pemulihan dulu, Pemulihan dulu. baru healing lagi. Healing, kita healing. lagi. Berarti saat pendakian gunung berikutnya keinget gak sih? Kok inget dong pasti. Ingat. Karena gunung kedua lagi-lagi ke Gede, tapi nggak mau salah Bintana. Oh, lewat mana tuh? Cibodas. Cibodas. Iya. Kayak berarti kan berarti ngakemnya nggak di Surken ya? Enggak Kandang di, Badak ya? Iya, Kandang Badak. Tapi dulu. ke puncak. Iya, ke puncak. Berarti nggak ke Surken. Ke Surken. Ke Surken juga. Sempet make sure lagi gak? Gue buang belatung di mana tadi? Aduh. Mana gitu ya? Gitu. Iya benar. Iya. Iya kan di mana tadi ya gitu kan? Oh di sini mana nih gitu kan? Bener. Tapi nggak di tempat itu ya? Enggak. Oh. Nggak tahu, lupa. Hanya belatungnya udah jadi raja belatung setahun itu. Bener. Berubah jadi nagin kayaknya. Jadi PY. Bener, Bay. Oke, jadi itulah teman-teman semua perjalanan. Begitu kita udah konsepin, kita udah bikin skenarionya, maksudnya dalam artian rules perjalanannya gitu kan, SOP-nya, tapi ketika di hari hanya ketika kita mempraktekkan memang banyak banget faktor-faktor yang faktor yang eksternal ya, faktor eksternal kayak misalkan tadi cuaca kena badai gitu kan, sempat hipo juga gitu kan. Untungnya juga tuh teman-teman semua kalau naik gunung sama orang yang sudah berpengalaman. Saya tidak bilang berpengalaman tapi yang udah punya pengalaman, cara penanganannya itu tepat. Betul, setuju banget. Gitu kan. Kadang-kadang emang banyak juga sih orang sebenarnya hipo tapi dibaca-bacain. Iya. Kesurupan bang, kesurupan pale lo kalau mati gua. Bener. Iya, orang kesurupan dipakein selimut. Iya, soalnya dibacain. hipo itu kan omongan kita udah ngelantur. Di bawah. Makanya, iya betul. Apa namanya? Normal, sadar. di bawah alam sadar gitu. Jadi kan. makanya orang suka ngejasnya dia kesurupan, padahal Kesurupan. enggak. Itu Padahal udah hipo banget. Betul. Gitu. Nah, kalau orang kesurupan ya udah ikat aja, udah ntar juga pura-pura. Kadang memang pura-pura sini banyak kan cewek nih pura-pura kesurupan nih. Ini gunung-gunung nih, wah, udah punya kesurupan ya kan. Habis itu, oh iya sini gue bawain ranselnya. Asos. Dibawain ranselnya, udah segeran gue. Jalan lagi nggak pakai ransel, suwe juga deh kalau mati gue. Jadi itu teman-teman kalau pengen naik gunung nih cewek, biar enteng pura-pura kesurupan. jangan. Jangan, nggak boleh. Lebih baik bilang ke teman pendakiannya, Iya. gue jangan Jangan bawa kuat. yang berat-berat ya, Iya. gitu ya. Gue bawa pribadi aja, kayak gitu. Itu udah cowok pasti ngertiin kok, gitu. Dan cewek kalau naik gunung pasti kayak dirajakan, ya kan. Iya bener. Itulah namanya juga teamwork ataupun dalam kelompok kecil dalam sebuah pendakian gitu. Oke Kak. Mungkin gini Kak, terakhir Kak, sebelum ditutup videonya, Oke. satu kata untuk Gunung Gede lewat Solo Bintang. Terima kasih. Terima kasih. Kami siap dan juga bukan ya. Terima kasih aja udah. Terima kasih atas semua pengalamannya gitu kayak ceritanya gitu. Udah datang, udah tukeran minum sama nasi. Besok jangan. Jangan. Goputin aja mendingan THD promo. Oke Kak. Aduh. Sekali lagi dong Kak. Tadi kan satu kata untuk Gunung Gede ternyata terima kasih. Iya. Gitu kan. Tapi Kak, sebelum ditutup lagi videonya Kak, ada pesan nggak Kak untuk teman-teman semua yang mungkin nih suka naik gunung nih Kak? Iya. Oke, baik. Untuk sahabat-sahabatnya Mas Umang, bagi perempuannya khususnya ya, kalau sekiranya kalian yang sampai sekarang belum pernah punya pengalaman naik gunung, kalau bisa satu harus ditemenin sama temennya yang udah profesional banget.
banget ya, dalam arti dia nggak cuma sekali 2 kali naik ke gunung itu. Terus yang kedua, jangan sampai ketipu kayak saya. Dibilang gunung gede, saya nanya jalur mana, mereka udah ikut enak-enak, walaupun mereka sudah profesional, tapi kan kitanya yang punya badan, kitanya yang tahu ya kapasitas diri kita gitu. Jadi kita juga berhak tahu lewat jalur mana gitu kan, biar kita kan bisa telisik juga gitu kan. Dan yang ketiga, pastiin kalau perempuan jangan datang bulan kali ya. Dan kebetulan aku juga kemarin nggak datang bulan gitu, jadi nggak repot juga gitu. Sama omongannya sih dijaga, perilakunya jangan bawa aneh-aneh kayak gitu aja sih. Oke, nah itu tadi teman-teman semua, emang kita itu saling ngingetin lah gitu kan, apalagi sama-sama penghobi, sama suka naik gunung gitu kan. Jadi jangan bosan-bosannya untuk ngingetin teman-teman kalian ataupun pendaki-pendaki lain. Ketika pendaki lain ditegur ya tolong jangan, padahal ditegurnya baik-baik tapi dia nyolotan dia gitu kan. Gitulah pokoknya. Yang tadi adab juga kayak. Betul. Adab ini dalam artian banyak sekali teman-teman semuanya, itu adab. Kita harus menjaga lingkungan tersebut, itu juga adab. Adab terhadap hewan misalkan, adab kita buang air kecil, kan banyak tuh buang air besar, banyak banget. Pokoknya adab itu dah gitu kan. Terus juga didampingin sama yang sudah berpengalaman gitu kayak. Jangan sekali-kali teman-teman nekat naik gunung, misalkan 5 orang belum pernah naik gunung sama sekali, yang mendingan sewa guide aja lokal situ. Betul, even si tim kita cuma sekali lewat situ kayaknya juga jangan deh gitu. Kalau misalnya kalian ditawarinnya Salabintana gitu kan, Jangan. gitu, karena memang ini Salabintana treknya paling Masya Allah banget ya, seremnya luar biasa. Kalau kata anak gunung tadi yang aku udah ceritakan, bonusnya sedikit, pacetnya juga banyak banget gitu kan. Jadi aduh udah deh gitu. Jangan lewat Salabintana deh gitu kan. Putri, Cibodas oke. Makanya kan sekarang tutup gitu kan. Iya benar. Karena banyak faktor resiko ya guys. Betul. Kalau mau gunung manapun selain gede gitu ya, ya balik lagi di make sure aja. Gitu. Oke, itu ya. Jadi teman-teman semua, yuk abis nonton video ini yuk, bukan untuk ngebatasin teman-teman semua nggak boleh naik gunung. Ayo kita naik gunung gitu kan. Aku aja nagih. Nah, kita lestarikan pariwisata di Indonesia. Kita tingkatkan perekonomian warga-warga di kaki gunung gitu kan. Ya udah, karena udah terlalu panjang nih Kak ceritanya gitu kan. Mungkin gue akhiri aja nih Kak, gitu kan. Oke, dan ingat teman-teman semua, cerita dari Kak Arab bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika melakukan pendakian ke Gunung Gede ataupun ke gunung manapun. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih banyak Kak Arab. Sama-sama. Alhamdulillah, Magadir. Untuk orang Arab ya.